karena dalam fase dalam perhitungan. Untuk kolom kunci, bagaimana cara menentukan kolom kunci? Kita lihat pada fungsi Z atau pada fungsi tujuan. Dari variabel dalam fungsi tujuan berarti ada X1 dan X2. Di dalam variabel X1 dan X2 kita lihat nilainya itu yang ada negatif. Kebetulan untuk soal ini kan ada dua nilai negatifnya. Nilai negatif ini yang akan kita optimumkan. Karena kalau nilai ini kita harus ubah menjadi positif. Si nilai Z-nya. Kalau misalkan nilainya sudah positif, dua-duanya berarti itu nilai yang paling optimum. Karena di sini masih ada negatif, kebetulan dua-duanya negatif, ini harus kita optimumkan. Dan kebetulan juga cuma dua variabel, kan nanti bisa jadi 3, bisa jadi 4. Oke. Berarti dilihat dari angka yang negatifnya. Menentukan kolom kunci itu dilihat dari si fungsi di dalam variabel dalam fungsi Z, angka negatif terbesar. Sekali lagi, menentukan kolom kunci dilihat dari variabel dalam fungsi Z. Cari angka negatif terbesar. Dalam variabel di sini ada min 8, ada min 6. Nilai negatif terbesarnya yang mana? Min 8. Inilah yang menjadi kolom Kunci. Ini yang menjadi kolom Kunci. Ini jadi kolom kunci. Oke. Sekarang kolom kunci sudah Temu. ditentukan. Bagus. Oh, iya. Kolom kunci sudah dikunci. Berarti sekarang kita mencari baris kunci. Baris kunci. Mencari baris kunci kita butuh kolom tambahan. Mencari baris kunci. Kolom tambahan untuk kemarin indeks atau rasio saja? Indeks. Indeks. Rasio juga boleh ya. Tapi kemarin saya nyobain indeks. Untuk mencari indeks, kita bisa membagi untuk mengisi nilai indeks. Indeks ini untuk fungsi kendalanya ya, untuk fungsi Z kita tidak usah. Karena hasilnya 0, maka dia hasilnya 0. Tapi kalau misalkan nanti si NK-nya di sini nilainya juga 0, berarti nanti ada di sini. Tapi kalau masih ada yang negatif, biasanya indeksnya itu nilainya pasti negatif. Oke, kita fokus di fungsi kendali. Untuk mengisi baris indeks di fungsi kendala S1 dan S2 dengan cara membagi nilai NK dengan nilai pada kolom kunci yang berada di masing-masing baris fungsi kendali. Contoh, untuk isi baris yang ini berarti nilai kanannya yang ini 60 dibagi dengan angka di dalam kolom kunci pada baris S1 berapa? Angka di dalam kolom kunci pada baris S1. Berarti hasilnya 60 bagi 4? 15. 15. Jadi rusak kan Mei ya? 15 ini hasil pembagian antara 60 bagi 4. Ininya nilai kanan, ininya angka Kunci. kolom kunci. Angka kolom kunci. Atau kepanjangan sih angka pada kolom kunci di baris terbesar. Ya itulah terserah. Pokoknya sebaris
terisi. Angka Ya. AKK. Ya, silakan definisikan sendiri saja. Angkoko. Yang selanjutnya di baris kedua, ya, berarti nilai kanan dibagi dengan angka pada Kolom kunci. Di baris S2 yang mana? 2. 8 bagi 2. 24. Ya, nggak tahu. Yang lebih jelas, bagian lainnya 24 bagi 2. 2. Angka 48 Bapak. 48. Maaf ya. Ada aqua. Airi diem wae, kenapa? Oke, nilai pada kolom indeks sudah terisi. Sekarang menentukan baris kuncinya ialah kita cari nilai indeks positif yang terkecil. Positif yang terkecil. Ya, 2. kali lagi mengisi baris kunci, menentukan baris kunci itu dilihat dari angka pada kolom indeks yang nilainya positif terkecil. 15. Di sini ada 15 dan 24. 15 sama 24 kebetulan dua-duanya positif. Nah, kita cari 15 sama 24 kecil yang mana? 15. Inilah yang menjadi baris Kunci. Baris kunci. Kunci. Kita harus jalan banget ya, bro. Gitu. Oke. Kolom kunci dan baris kunci sudah ditentukan. Berarti kalau kita satukan nih, kolom kunci dan baris kunci itu kan membentuk titik antara kedua baris. Apabila saling berpotongan, karena di sini saling berpotongan. Ya. Saling berpotongannya di mana titiknya? Di angka 4. Nah, inilah yang disebut angka. Angka kunci. 4 berarti. Angka kunci ini nanti fungsinya untuk menentukan nilai baru pada tabel optimasi atau di tabel iterasi yang pertama. Oke, sekarang kita mencari angka baru dari si baris kunci. Karena kan baris kuncinya sudah ditentukan. Jadi kita membuat tabel iterasinya di sini. Kita materi nanti dulu. Alas aja. Belajar abis sahur langsung belajar. Kita di sini langsung X1 X2 ya. Iya. Angka kunci ini sudah ditentukan pada baris ke S1. Berarti si baris S1 ini yang akan menjadi nilai baru nantinya untuk mengawali si perhitungan tabel optimasinya. Bagaimana cara mengisi tabel si S1 ini? Karena angka kuncinya sudah ketahuan. Nah, angka kunci ini yang akan menjadi pembagi pada seluruh angka pada baris kunci. Maksudnya berarti di sini dia dibagi 4 juga, kan 4 angka kuncinya. 1 Jadi 4 dibagi 4. Seluruhnya juga dibagi 4. 4, 2 bagi 4, 1 bagi 4, 0 bagi 4, 60 bagi 4. Jadi ini untuk pembagi. Ini 4 bagi 4 1. Pembagi pada nilai yang ada di baris kunci. Itu untuk di sini. Ya. Sekarang dari X1 dari sini ya. 4 bagi 4. 1. 2 bagi 4. 1 bagi 4. Perbatannya nggak apa-apa ya. 0 dibagi 4. 0. 60 bagi 4. Ini nilai ya baru. Nilai baru.
orang di video. Mau lebih kena. Mantap kita udah nyusul. Udah ya? Yang hasilnya satu kan. Ya. Bagian orang. Jawas nih, tas mana? Direkam ya, direkam. Laptopnya di power. Tadi dia mah jelas tadi. Sekarang nilai barunya sudah terisi di sini di baris pertama, berarti masih ada baris yang kosong. Baris yang ini dan baris yang ini masih kosong kan? Nah, cara mengisinya itu dengan cara nilai yang lama pada baris yang kosong, nilai lama pada baris yang kosong dibagi dengan dikurangi dengan hasil perkalian angka pada kolom kunci di baris yang kosong tadi itu dengan nilai yang Kok jangan gitu tuh Pak. Disuruh bapak. kita sambil praktek. 12 menit. Itu bagian yang Z. Nanti saya isinya di Tadi tuh lo di videonya no itu ya. sini dulu aja ya. Bagian Z. Untuk bagian Z Bagian berarti nilai lama pada baris Z. Nilai lamanya yang mana? Ini satu. Ini yang dari min 8 ya. Dari min 8. Delapan. Berarti min 8 ini nilai lama yang ini dikurangi dengan hasil perkalian antara angka pada kolom kunci di bagian Z. Berarti yang mana? Angka pada kolom kunci di baris Z. 04. Min 8 ya. Berarti di sininya min 8. Oh, Ya, hasil perkalian antara min 8 dengan baris yang baru ini. jadi itu teh anu barisan Z. Kolom kunci baris Z kan min 8. Dikali. Intan ngarangan ini. Di dalam pengurangan ini ada perkalian, ada dalam kurung ya, berarti harus kita kerjakan dulu perkaliannya. Kan tadi nyokot di kolom kunci. Dikalikan dulu ya. Nyokot di kolom kunci. Anu barisna Z. Min 8 kali 1. Min 8. Min 8 kali setengah. 4. Min 8 kali seperempat. 2. 2. Ya. Min 8 kali 0. 0. Min 8 kali 15. Min ganti. Nah, hasil perkalian ini kan. Lalu ini dikurangi ya. Min 8 kurang min 8. 0. 0. Min 8 dikurang min 8. Negatif 8. 0. Punya utang 8 dibayar 8 0. Sekarang min 6 kurang min 4. Oh. Min 2. 0 kurangi min 2. Min 2. Positif.
0 kurangin negatif 2. Oh iya, 2. 0 tambah 2. Iya, benar. 0 kurang 0. 0. 0 dikurangi negatif 120. 120. Ini nilai baru untuk ya. Dari sini ya. 0 22. Satu lagi, ini belum. Nah, iya. Ini untuk bagian S2. bagian S1 ya, S2. S2. S ke Pro. Register. Bagian yang S2 berarti ininya Tes suci. nilai lamanya berarti nilai lama ya. S2. Lamanya ya. No, 2. Oh, 0 heula. Nah, sekarang pengalihnya berarti cari angka dalam kolom kunci pada baris S2 berapa? 2. Ini 2 dikali dengan nilai baru si S1. 1 2 salah ya Pak. Nggak ada nolnya. Iya, tadi kan yang satu nih. Ya maaf. Ya, saya lagi puasa juga ada obat gimana? Nanti hasilnya Ayo guys. kita kalikan dulu ya. 2. Jangan salah. 2 kali 1 per 2. 1. 2 Itu kali 1/4 1. 1 per 2. 2 kali 0 2 kali 15. 30. Sekarang kita kurangi. Kurangi 0. 2 kurangi 2. 0. 3. 0 kurang setengah. Setengah. 0 kurang setengah. Negatif setengah. 1 kurang 0. 1. 1. 48 kurangi 30. 18. Ini angka. 0, 3. Kali kegigir kurang tahandap. Tapi nupang luhur. Ini iterasi yang Tapi nupang luhur lain anu tengah-tengah. iterasi yang Anu tengah-tengah kan itu 1 per 2. dari tabel yang sudah dioptimumkan, kita lihat fungsi Z-nya masih ada nilai negatif atau tidak di variabelnya. Ini kan ada upload ke YouTube. Masih ada? Yang mana? Negatif 2. Ini harus kita optimumkan lagi sampai nilainya nggak ada yang negatif. Nah, ini dia. Kita hitung lagi dari kolom kunci, baris kunci, angka kunci kita hitung. Ulangi Pak. Mau dah weh. Ya, kita ulangi lagi ini karena kan belum dioptim. Masih bisa dioptimumkan. Iya di video. Bapak izin media ya. Kita optimumkan cari angka kunci, cari kolom kunci, baris kunci dan angka kunci. Sangat abis. Lihat fungsi Z-nya, nilai negatifnya yang mana? Yang 2. Ya udah, kita yang pertama positif, yang satu negatif. Karena kan cuma ada satu nilai negatifnya. Inilah yang akan jadi Kolom kunci. Bapak izin video ya, Pak. Ganti ya, Setengah jam nih, setengah jam. mau diposting ke YouTube. untuk mencari. Nah, sekarang cari baris kuncinya. Cari baris kuncinya harus butuh kolom bantuan, kolom indeks. Berarti Ngeblur wae HP udah. kolom indeks ini kita bagi antara nilai kanan dengan kolom kunci. Kunci. Nah, ini angkanya ada, berarti kita bagi ya 120 dibagi negatif 2. 15 dibagi setengah. 7,5. 15 dibagi setengah. 30. Dibagi 2. Nih, murag nih. Cepat. Iya. 18 dibagi 3.
Di sini ada positifnya 30 sama yang paling kecil yang mana? 6. Ini yang menjadi baris. Nanti share ya Ika. Ya di YouTube. Ini baris kunci. Cuma bisa coba ya. Angka kuncinya yang mana? Antara kolom kunci dan baris kunci. 3 ya, kayak ini ya. Ini angka. Dia Kenapa kita pakai yang sebelah sini ya? Tuh, mama seperti ini. Itu lah kalau Ini saya hapus semua. RAM lagi 120. RAM na opa. Opa 3. Yang negatif ya. Oke, berarti angka kuncinya ada di baris ketiga. Inilah yang akan menjadi baris kuncinya. Yang ini ya. Yang menjadi nilai barunya di sini ya. Nah, dengan cara pembaginya kan angka kunci ini menjadi pembagi untuk nilai baru di Kira 50% guys, orang dua ini. Berarti ini kita bagi 3. sakit belau ya. Ini bagi 3. Ini masalahnya Indonesia nih iya.